Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan soal bagian esai. Kita mulai dari soal nomor 31. Nah, ini soal materi persamaan fungsi eksponen dan logaritma. Oke, kita lihat ya pertanyaannya. Di sini informasinya jika fungsi fx dan fungsi gx dalam bentuk logaritma, maka kedua fungsi tersebut berpotongan di titik bla 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 bla. Oke, kedua fungsi ini akan berpotongan apabila nilai y-nya sama. Ya, jadi nilai fx, ya nilai fx ya, kita buat sama dengan gx. Nah, nilai fx-nya fungsinya adalah x log dari 2x plus 21, kemudian gx-nya adalah x log 81 per x. Nah, sampai sini kita sebelum melanjutkan kita batasi dulu ya. Nah, di sini ada x bilang dasarnya. Nah, syarat atau batasan bahwa fungsi logaritma bisa terdefinisi, maka bilangan dasarnya harus lebih besar dari 0, namun tidak boleh sama dengan 1. Kemudian numerus pertama dari fungsi fx kita tahu. Nah, di sini tertera 2x tambah 21, maka numerusnya ini harus lebih besar dari 0. Atau 2x harus lebih besar dari minus 21, atau x-nya lebih besar dari min 21 per 2. Nah, ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga atau batasan yang ketiga, kita lihat di sini numerus dari fungsi gx. Nah, ini 81 per x. Ini harus lebih besar dari 0. Ya, maka pastinya x-nya ya sama ya, lebih besar dari 0. Jadi nggak mungkin negatif. Jadi ada 1, 2, 3. Dan ketiga syarat ini apabila kita iris ya, kita iris. Ya. Jadi 1 yang pertama lebih besar dari 0. Namun tidak boleh sama dengan 1. Ya. Kemudian yang kedua lebih besar dari min 21 per 2. Syarat yang ketiga lebih besar dari 0. Maka kita dapati irisannya yang memenuhi ketiga-tiganya adalah daerah lebih besar dari 0 namun tidak boleh sama dengan 1. Jadi saya rasa cukup yang poin pertama ini sebagai syaratnya. Oke, kita lanjutkan. Karena kedua ruas sama-sama x log, maka kita ambil numerusnya. Jadi 2x tambah 21 ini harus sama dengan 81 per x. Kemudian coba kita kali dengan x ya. Nah, kenapa boleh kita kali dengan x? Karena kita tahu x-nya tidak sama dengan 0. Ya, x-nya tidak sama dengan 0 dari syarat ini dari batasan. Jadi kita kali dengan x, maka kita peroleh 2x kuadrat tambah 21x sama dengan 81. Sehingga 2x kuadrat ya, plus 21x minus 81 sama dengan 0. Nah, coba kita faktorkan seperti ini. 27 ya dengan 3x dengan 3 ya, jadi 6 27. Nah, ada plus 27 min 6 ya. Jadi kalau kita kaliin 2x kuadrat min 6x tambah 27x jadi plus 21x. 27 kali min 3 minus 81. Maka dapatlah x yang pertama adalah minus 27 per 2. Nah, ini jelas tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi. Kemudian yang kedua x sama dengan 3 dan ini memenuhi. Jadi kita ambil jawabannya untuk soal ini adalah ya x sama dengan 3. Nah, sehingga karena sudah dapat nilai x sama dengan 3, untuk mendapatkan nilai y kita bisa memanfaatkan salah satu fungsi yang diberikan, bisa f, bisa g. Katakanlah kita gunakan fungsi g ya untuk mencari nilai y. Jadi ketika x-nya 3, maka jadi 3 log
ya 81/3. Nah, ini kalau kita cari jadi Y-nya adalah 3 log 27 ya. 27 bisa dinyatakan dalam bentuk 3 pangkat 3. Oke, nah kita tahu sifat dari logaritma A log A pangkat M. Nah, ini hasilnya adalah M. Nah, sehingga ini 3 log 3 pangkat 3, maka hasilnya adalah 3. Nah, sehingga dapat ketika X-nya 3, Y-nya juga 3 ternyata. Sehingga kedua fungsi F dan G ini berpotongan di titik ya. F dan G. Nah, ini berpotongan ya di titik ya 3, X-nya Y-nya 3. Jadi 3,3. Nah, ini. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal esai nomor 32. Nah, pertanyaannya adalah jumlah penyelesaian persamaan ya, jumlah penyelesaian dari persamaan sin 2x sama dengan cos 3x min 10 derajat. Oke. Nah, untuk persamaan sin sama dengan cos, maka kita bisa gunakan sudut berelasi dengan fungsi berubah ya. Jadi kita akan berubah cos menjadi sin dengan cara kita manfaatkan rumus cos alfa ini sama dengan sin dari 90 derajat min alfa. Nah, kita gunakan rumus ini, maka nanti persamaan yang kita punya ya sin 2x yang ruas kiri ini sama dengan cos alfa. Jadi cos alfa ini katakanlah ini adalah alfa, maka cos alfa sama dengan sin ya dari 90 derajat min alfa. Alfanya adalah 3x dikurang 10 derajat. Oke, jadi kita punya persamaannya sin 2x sama dengan sin 90 dikurang min 10. Jadi 100 derajat dikurang 3x. Oke, kedua ruas sudah sama-sama sin, maka kita peroleh 2x ruas kiri sama dengan 100 derajat min 3x. Nah, ketika sinnya hilang maka muncullah periodiknya ya, ditambah n kali satu sin adalah 360 derajat. Kita kumpulkan x di ruas kiri, maka dapatlah 2x tambah 3x menjadi 5x ya, sama dengan 100 ditambah n kali 360 derajat. Kemudian kita bagi 5 kedua ruas, maka kita peroleh x sama dengan 100 bagi 5 adalah 20 derajat tambah n kali 360 bagi 5 72. Nah, sambil kita lihat batasan x-nya ya. Nah, kita ambil sekarang katakanlah n-nya 0, maka x yang memenuhi sama dengan 20 derajat. Ketika kita ambil n-nya 1, apakah masih memenuhi ya interval yang diberikan, maka x-nya nih 20 tambah 72 ya sama dengan 92 derajat. Nah, kemudian kalau n-nya 2 ya kita coba, maka x-nya sama dengan 20 tambah 2 kali 72 144 tambah 2 berarti 164. Nah, ini masih memenuhi. Nah, kemudian kalau n-nya 3 saya rasa sudah lewat dari interval yang diberikan. Jadi ini ada 3 solusi. Kemudian ini ketika sin sama dengan sin, maka ini sebagai solusi pertama. Nah, solusi kedua bisa saja di kuadran 2 ya. Jadi 2x akan sama dengan 180 derajat min dari sudut ini. Nah, entah dirapikan dulu. 180 derajat min dari sudut yang ada. 100 min 3x. Nah, ini ditambah periodiknya n kali 360 derajat. Nah, kemudian apabila ini kita sederhanakan jadi 2x sama dengan 180 min 100 adalah 80 derajat, min dari min 3x adalah plus 3x. Nah, seperti ini. Ditambah n kali 360 derajat. X-nya dikumpulkan ruas kiri jadi 2x dikurang 3x minus x sama dengan 80 derajat tambah n kali 360 derajat. Kita kali min, maka x-nya dapat min 80 derajat ditambah kali min jadi min n kali 360 derajat.
Oke, kita lihat apakah ada nilai n sehingga x-nya memenuhi interval yang diberikan. Kalau n-nya 0, min 80, nggak memenuhi. N-nya 1, jadi min 440. Ya, kalau n-nya min 1, jadi 1 kali 360, 360 kurang 80, 280. Ini tidak ada x yang memenuhi ya. Ini tidak ada x yang memenuhi. Berapapun nilai n bilang bulat, tidak ada x yang memenuhi dalam interval 0 sampai 180. Nah, sebenarnya ada satu lagi ya, selain dari cos sama dengan sin 90 min alfa. Jadi ada rumus cos alfa bisa juga dirubah menjadi sin ya 90 tambah alfa. Ya, bisa juga seperti ini. Namun untuk rumus ini nanti larinya sama seperti kondisi kedua. Ya, nanti bisa dicoba. Oke, jadi kesimpulannya ada 3 nilai x ya. Ada 3 nilai x yang memenuhi, sehingga jumlah penyelesaiannya, kalau kita tuliskan jumlah nilai x yang memenuhi itu sama dengan 20 derajat tambah 92 derajat tambah 164 derajat. Kalau kita jumlah sama dengan 6, 15 tambah 2, 17 ya, tambah 1 lagi 2 ya, jadi 276 derajat. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 32. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal esai nomor 33. Nah, kita masuk ke materi suku banyak. Di sini kita diberikan fungsi fx berderaja 3 ya, 3x pangkat 3 tambah mx kuadrat minus 63x tambah 60 dengan m bilangan real. Apabila grafik fx ini ya, yang berwarna merah memotong sumbu x di 3 titik ya, di P, di x sama dengan 1 dan di x sama dengan Q, maka berapa nilai dari 2P tambah Q? Oke, sebelum kita mencari berapa nilai P dan Q, nah kita harus mencari dulu nih berapa nilai M. Nah, caranya adalah kita lihat ada satu titik yang diketahui ya, titik potong dengan sumbu x diketahui adalah di titik 1,0. Jadi fx ini kalau kita tuliskan melalui titik 1,0. Artinya nilai x-nya kita ganti 1, y-nya kita ganti 0. Ya, bisa kita ganti 0. Jadi kita dapat dari fungsi fx ini 0 ya sama dengan 3 kali 1 pangkat 33 ditambah m kali 1 kuadrat m dikurang 63 kali 1 63 ditambah 10 tambah 60. Maka kalau kita perhatikan kan ini habis ya, 3 tambah 60 kan 63 dikurang 63 habis berarti. Nah, sehingga m nya sama dengan 0 ya. Oke, kita dapat ya, hasilnya ya, nilai m sama dengan 0. Oke, sekarang sudah dapat m sama dengan 0, maka fungsi fx nya ini sebenarnya adalah 3x pangkat 3 minus 63x ya, 63x ditambah 60. Nah, ini fungsi fx-nya. Nah, sekarang untuk mencari berapa nilai P dan Q, nah P dan Q ini adalah titik potong dengan sumbu x. Ketika y-nya 0, nah, maka nilai x-nya adalah P dan Q dan 1. Maka kita bisa jadikan persamaan ya, ketika y-nya 0, maka ini sama dengan 0 ya, 3x pangkat 3 minus 63x tambah 60 ini sama dengan 0. Nah, secara kebetulan bisa dibagi 3 ya, disederhanakan. Kita bagi 3 jadi x pangkat 3 minus 63x bagi 3 21x bagi 3 20 sama dengan 0. Oke, kita akan cari solusi nilai x yang memenuhi. Ya, yang pertama ya pastinya kita akan gunakan metode Horner ya, metode Horner. Ya, kita lihat koefisien dari x pangkat 3 adalah 1, koefisien x kuadratnya 0, koefisien dari x adalah minus 21 dan koefisien
dan konstantanya adalah 20. Kemudian, karena kita sudah diberikan satu informasi, ketika x-nya 1 nilainya 0, maka pasti x sama dengan 1 memenuhi. Ya, pastinya ini sama dengan 0 ketika dijumlah. Oke, kita cek ya. 1 turun kali 1 1 dijumlahkan 1 dikali 1 1 dijumlahkan minus 20. Nah, dikali 1 jadi minus 20, dan betul ternyata ketika dijumlah sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1 adalah akar dari penyelesaian persamaan ini. Sehingga persamaan ini ya, bisa difaktorkan menjadi x min 1 ya, x min 1 dikali hasil baginya adalah 1x pangkat 2 ditambah 1x atau x saja dikurang 20. Nah, ini sama dengan 0. Sehingga kita bisa faktorkan menjadi x kuadrat tambah x min 20 jadi x tambah 4 ya. X tambah 5 ya dikali x minus 4. Nah, sehingga nilai solusi x-nya adalah sama dengan 1, x sama dengan minus 5, x sama dengan 4. Nah, berarti ini x sama dengan 1-nya di sini, x sama dengan min 5 berarti adalah nilai P. Kemudian x sama dengan 4 adalah nilai Q-nya. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai 2P tambah Q? Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa nilai 2P tambah Q ini sama dengan 2 kali P, P-nya min 5 ya, tambah Q, Q-nya 4. Maka kita punya min 10 tambah 4 ya, min 10 tambah 4 ini sama dengan minus 6. Ya, jadi untuk soal nomor 33 jawabannya adalah minus 6. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 34. Kita masuk ke limit trigonometri. Ya, langkah pertama untuk mengerjakan soal limit trigonometri, kita pastikan limitnya bentuknya tentu atau tidak tentu. Oke, kita lihat ketika x mendekati 3, maka jelas bagian pembilangnya ini menjadi mendekati 0 ya. Apabila kita substitusikan x sama dengan 3, jelas 0, 3 tan 0 juga 0. Sementara bagian penyebutnya cos 10 kali 3 min 3, jadi cos 0, 1 dikurang 1. Nah, maka hasilnya 0 per 0. Ini adalah limit bentuk tak tentu. Ya, bentuk tak tentu. Jadi kita nggak bisa langsung mengerjakan dengan cara disubstitusikan langsung. Maka caranya gimana? Caranya, nah, secara kebetulan ini fungsinya adalah cos ya. Nah, jadi cosnya ada dalam limit, ada bentuk cos, maka bentuk cosnya ini katakanlah cos alfa ya, 1 min cos ini kita rubah menjadi 2 sin kuadrat alfa. Apabila nanti ada bentuk 1 min cos kuadrat ya, 1 min cos kuadrat alfa ini akan menjadi sin kuadrat alfa. Nah, ini lupa, sorry, dibagi 2 ya. Nah, ini setengah alfa, 2 sin kuadrat setengah alfa. Jika ada 1 min cos kuadrat alfa, maka menjadi sin kuadrat alfa. Nah, apabila nanti ada cos A minus cos B, nah, maka kita rubah menjadi sin. Rumusnya adalah min 2 sin ya, A tambah B bagi 2 dikali sin A dikurang B bagi 2. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 cara merubah fungsi cos menjadi sin ya. Nah, sekarang kita akan merubah bagian pembilang ya, bagian penyebut. Jadi kita punya limit x mendekati 3 dari 4x min 3 dikali tan. Nah, perlu kita ketahui kenapa di hasilnya bisa 0 per 0, karena pasti ada faktor x min 3 ya, x min 3 ya, yang mendekati 0. Jadi ketika 3-nya kita kedua ruas kita kurang 3, maka jadi x min 3, ruas kanan menjadi 0. Jadi ada faktor x min 3 ini yang mendekati 0. Jadi kita cari x min 3. Nah, di sini udah x min 3, tan 5x min 15 ini juga kalau 5-nya kita keluarkan jadi 5 kali x min 3. Kemudian ada bentuk cos dikurang 1. Kita punya 1 min cos. Maka apabila terbalik menjadi min 2 sin ya. Jadi min 2 sin kuadrat setengah dari 10 berarti 5 ya, x min 3. Nah, seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita coba pasangkan ya, antar pembuat 0
Jadi 4x min 3 ini pembuat nolnya, dan tan 5x min 3 ini juga pembuat nol. Nah, kita cari pasangannya di bawah. Nah, saya geser. Nah, jadi ada ini 4. Nah, 4 kita pasangkan dengan min 2 ya, karena ini bentuk tentu ya, bisa langsung dihitung. Kemudian sin kuadrat, berarti kita bisa tuliskan sin kali sin. Ya, dengan sudut yang sama, 5 kali x min 3. Ini juga 5 dikali x min 3. Nah, seperti ini. Limit dari konstanta ya konstan, ya 4 per min 2 atau min 2. Kemudian bagian ini limit bentuk tak tentu. Nah, fungsinya sin, maka bisa kita anggap tidak ada ya. Jadi x min 3 dibagi 5, x min 3 adalah 1 per 5. Dengan cara yang sama, tan 5 dari x min 3 dibagi sin 5 dikali x min 3 ini juga bentuk tak tentu, maka anggap saja ini nggak ada tan sama sin, maka kita peroleh 5 per 5. Ya, maka kita peroleh ini habis, maka jawaban akhirnya adalah min 2 per 5. Ya, min 2 per 5. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 34. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan terakhir nomor 35 bagian esai. Nah, di sini kita baca dulu. Seorang siswa SMA menghadapi 5 pertanyaan pilihan ganda. Ada 5 opsi ya, biasanya A, B, C, D, E. Nah, setiap pertanyaan memiliki satu jawaban benar. Ya, dari opsi A, B, C, D, E ada satu jawaban yang benar. Berarti selebihnya salah. Jika dalam menjawab pertanyaan siswa tersebut berspekulasi 4 jawaban benar. Ya, dari 4 jawaban ya. Dari 5 pertanyaan 4 jawaban benar. Maka peluang menjawab pertanyaan tersebut adalah, oke, kita jawab dulu. Jadi diketahui di sini banyak masuk ke sebaran binom ini, ya, sebaran binom. Nah, di mana kita lihat di sini ada pengulangan ya, banyaknya percobaan ada 5. Kemudian setiap percobaan memiliki peluang yang sama, yakni satu soal memiliki peluang berhasil sama dengan 1 per 5. Dari 5 opsi, 1 jawaban benar. Sehingga peluang gagalnya adalah 1 dikurang P. 1 dikurang 1 per 5 sama dengan 4 per 5. Kemudian ya, kita lihat lagi dia berhasil ya, banyaknya keberhasilan artinya banyaknya dia menjawab benar ada sebanyak 4 ya, harapannya dia. Maka di sini masuk ke sebaran binom ya, dari 5 berhasil 4 kali dari 5 percobaan dengan peluang keberhasilan 1 per 5 ya. Atau saya tuliskan dulu rumusnya. Binom di sini X ya, banyaknya keberhasilan dari banyaknya percobaan N. Nah, kemudian dengan peluang keberhasilan P ini sama dengan N kombinasi X ya. Dari 5 percobaan berhasil X dikali peluang pangkat berapa kali dia berhasil dikali peluang gagal dipangkatkan berapa kali dia gagal. Kalau berhasilnya X maka gagalnya N min X. Nah, ini adalah fungsi rumus binom ya, peluang binom. Oke, jadi kalau di sini kita punya dari 5 percobaan 4 berhasil dengan peluang keberhasilan 1/5, maka menjadi 5 kombinasi 4 dikali peluangnya 1 per 5 pangkat keberhasilannya 4 dikali gagalnya adalah 4 per 5 dipangkatkan 1 ya, karena 4 kali berhasil maka gagalnya 5 kurang 4 1. Nah, ini kalau kita hitung sama dengan 5 kombinasi 4 adalah 5 faktorial ya, dibagi 4 faktorial kali 5 kurang 4 1 faktorial. 1 per 5 pangkat 4 dikali 4 pangkat 4 per 5 pangkat 1. Nanti jadi 1 per 625 ya. Kemudian kali 4 per 5. Nah, 5 faktorial dibagi 4 faktorial adalah 5 ya. Jadi 5 dikali 4 dibagi 625 dikali 5. Nah, ini bisa dicoret. Maka dapatlah hasilnya 4 per 625. Nah, inilah peluang dia menjawab
benar sebanyak 4 dari 5 pertanyaan. Demikianlah pembahasan untuk persiapan US tahun ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.